Shalom, selamat malam. Judul renungan malam hari ini, hendaklah Roh itu yang mengatur segala sesuatu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih pimpinanmu sepanjang satu hari ini. Pada saat ini akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh memperoleh pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayat inti renungan malam hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kami berdiri di Jenewa sebagai satu kelompok. Kami mengikuti satu rapat para pemimpin jemaat. Apakah masalah pokok jemaat kita? Tanya seorang. Saat itu para pemimpin sedunia baru saja selesai mengikuti rapat di Palmdale, California untuk membahas mengenai kebenaran oleh iman. Jika saudara mencari suatu bahan perbincangan yang menarik mengenai jemaat kita, pilihlah pembenaran dan penyucian, kataku. Seorang dengan terheran-heran menggelengkan kepala. Kamu sangat beruntung. Kuharapkan agar anggota-anggota kami tertarik terhadap kebenaran oleh iman. Kebanyakan mereka tidak memahami yang kumaksud, lalu kubiarkan mereka itu mencari-cari bahan dari buku Roma. Pada saat-saat yang sulit pada tahun 1840-an dan 1850-an, ketika para perintis kita sedang memperdebatkan ajaran-ajaran pokok Alkitab, mereka berhari-hari bahkan berminggu-minggu barulah dapat mengambil keputusan. Hal kita masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan dan memperbincangkan. Tidak perlu mengherankan. Jika Roh itulah yang harus mengatur kita dalam segala sesuatu, maka haruslah firman itu yang mengatur kita dalam segala sesuatu. Roh itu mendahului kita sebagai satu jemaat untuk melindungi kita dari kekhilafan dan untuk menyingkapkan jalan yang benar. Jemaat membiarkan roh itu bekerja di dalam masyarakat Yerusalem sebelum 20 tahun setelah Yesus naik ke surga. Jemaat maju dan serasi. Ia tidak memenuhi mereka dengan video kaset dari surga atau selebaran-selebaran yang ditulis langsung oleh jari Allah. Mereka memperbincangkan dan mendoakannya, dan mendoakannya lagi bahkan. Sesudah itu barulah keadaannya baik untuk roh itu maupun untuk kami. Roh itu akan menuntun kita mempelajari sabda Allah itu. Ia akan membimbing bila kita meminta dan mencari pertolongannya. Orang yang menjauhkan dirinya dari kebenaran sampai orang menemukan yang dicarinya, mereka telah menjauhi sumber yang mereka perlukan. Masalah pokok pada musyawarah Yerusalem itu asing bagi kita. Kita tidak melakukan pelanggaran seks, benar, tetapi mengenai binatang yang mati sendiri dan makanan yang dipersembahkan kepada berhala masih tetap dalam 10 pencobaan besar dewasa ini. Namun janganlah sekali-kali meremehkan azas yang terdapat di dalamnya. Di dalam kerajaan Allah, kita akan menyerahkan diri kepada roh itu. Ia menulis surat hidup baru itu atas nama Kristus. Agar berada dalam Kristus, hendaklah roh itu mengatur hidup kita dalam segala sesuatu. Kita tidak dapat menggunakan Roh Kudus. Roh itu harus menggunakan kita. Kerinduan segala zaman, jilid 1, halaman 309. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan menjadi suatu kerinduan dalam kehidupan kami untuk memimpin akan setiap langkah kehidupan kami, Bapa. Kami sering kali jatuh dalam setiap pencobaan dan ujian. Kami bahkan tidak memahami tanda-tanda yang Engkau berikan kepada kami. Oleh karena kami mengandalkan kekuatan akan pikiran dan hati kami, Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon kecurahan Roh Kudus menjadi bagian kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.